hormati ketua lembaga Hindu Provinsi Sulawesi Tenggara yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, Pak Glenn Fajar, yang sudah non-stop dari hari sebelumnya sampai malam hari ini. Semoga Pak Glenn sehat selalu. Yang hormati, berbahagia para penonton umat Hindu Kota Kendari dan Provinsi Sulawesi Tenggara yang sudah menyempatkan diri untuk menuju di Puro Jagatito Provinsi Sulawesi Tenggara. Pertama-tama marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, karena pada malam hari ini, cuaca yang cerah ini, kita masih diberikan kesempatan dan kesehatan untuk bersama-sama muncul di Puro Jagatito Provinsi Sulawesi Tenggara dalam rangka melaksanakan persembahyangan. Sebelum saya masuk ke materi Dharma Channel, saya mengucapkan dulu salam Pancasila. Salam Pancasila. Salam Pancasila ini sebetulnya kata-kata yang paling gampang sekali diucapkan, tapi berat untuk diikuti. Tapi saya mengajak kepada semua umat Hindu dimanapun berada yang sudah sempat hadir pada malam ini, bahwa salam Pancasila ini sebetulnya membawa diri kita ke dalam hati kita, bahwa hati kita ini semua berjiwa Pancasila. Karena Pancasila ini, jika kita sudah berarti Pancasila, maka tidak ada lagi yang namanya disintegrasi bangsa. Tidak ada lagi yang namanya konflik yang berisu identitas atau sara. Makanya kita harus berjiwa Pancasila, karena Pancasila itu sudah diwakili ketuhanan Yang Maha Esa, kemudian diwakili lagi persatuan Indonesia, kemudian diwakili lagi keadilan sosial bagi keluarga Indonesia kelima. Semua sudah diwakili di sana. Jadi kalau kita sudah berhati Pancasila, maka tidak ada lagi namanya perbedaan-perbedaan kepada sesama umat Hindu, apalagi termasuk sesama antar umat beragama. Tidak ada lagi perbedaan-perbedaan. Untuk itulah, untuk menghindari perbedaan-perbedaan itu, tema Dharma Channel saya malam hari ini adalah penguatan ajaran Trihita Karana dalam rangka menyongsong feodalan Puro Jagatito Provinsi Sulawesi Tenggara. Trihita Karana sudah tidak asing lagi, tetapi di berbagai kesempatan kita sudah sering mendengar Trihita Karana, tiga kata yang akan menyebabkan kita selalu hidup bahagia. Jadi tiga kata ini menyebabkan kita akan selalu hidup berbahagia. Kenapa selalu hidup berbahagia? Karena kalau tidak bahagia, tidak mungkin beberapa kali hadir ibu-ibu, adik-adik sekalian hadir di sini. Makanya dalam rangka menyongsong feodalan, kita wajib berbahagia. Dalam menyongsong feodalan itu kan asal katanya dari modal. Modal itu keluar atau lahir, memperingati hari kelahiran. Kalau umat sedharma ulang tahun, kalau pura yang melaksanakan feodalan bukan hanya pura jagat saja, semua pura-pura yang memiliki tegak feodalan wajib melakukan yang disebut feodalan, memperingati hari lahir. Jadi hari lahir ini wajib diperingati sesuai dengan tegak feodalan. Trihita Karana ini kenapa saya angkat di sini untuk menyongsong feodalan? Karena semakin sering kita melaksanakan mengikuti feodalan, di situ dapat membawa kita untuk melepaskan diri dari keterikatan hukum karma. Keterikatan hukum karma ini kenapa? Karena di dalam Bhagavad Gita ayat 3 sloka 9 di situ berbunyi, dari tujuan kita ini berbuat giatnya, maka dunia telah terikat oleh hukum karma. Maka lakukanlah
Giatnya feodalan itu dengan tulus ikhlas dan tanpa pamrih. Jadi garis bawahnya di situ, tulus ikhlas dan tanpa pamrih, tanpa ada keinginan sesuatu lain. Itu akan membawa kita melepaskan diri dari keterikatan hukum karma. Apalagi kalau Trihita Karana ini kita landasi dengan ajaran Trikaya Parisuddha, dengan selalu berpikir, berkata dan berbuat yang baik. Itu akan semakin membawa pelaksanaan feodalan itu mencapai tujuannya. Tujuan dari feodalan itu apa? Tujuan dari feodalan itu sebenarnya adalah mewujudkan kehidupan umat manusia, masyarakat Hindu untuk harmonis, damai, sejahtera, dan bahagia lahir batin. Nah, inilah tujuannya melaksanakan feodalan, mewujudkan kehidupan masyarakat yang harmonis, damai, sejahtera, dan bahagia lahir batin. Tujuan feodalan. Selama melaksanakan feodalan itu ada hubungan yang harmonis sesama umat manusia, atau yang disebut dengan pewongan. Pewongan dalam bahasa Jawa disebut orang. Kita melaksanakan hubungan yang harmonis kepada setiap orang. Kenapa? Kalau kita tidak harmonis di antara rekan kita di Banjar ini, terus bagaimana kita melaksanakan feodalan? Dari jauh-jauh hari, pengurus Patulian sudah menentukan yang disebut dengan persiapan, kemudian perencanaan, kemudian pelaksanaan. Setelah pelaksanaan ada pengawasan, dituntun dari urut-urutannya. Sebelum kita melaksanakan feodalan itu dituntun dari kita mempersiapkan, merencanakan, kemudian melaksanakan, baru diawasi, dituntun, dan terakhir nanti ada evaluasi. Untuk mewujudkan asas kebersamaan, itulah diperlukan adanya hubungan yang harmonis di antara kita sesama umat manusia, baik yang ada di Kendari maupun Provinsi Sulawesi Tenggara pada umumnya. Dengan adanya asas kebersamaan ini, ya saya mungkin ini ada menyampaikan satu dari Manusemerti dari sastra yang pernah saya baca di Adaya 2 Sloka 128. Di dalam kita membina asas kebersamaan, di situ disebutkan yang berbunyi seperti ini: berbicaralah sewajarnya. Jangan kita berbicara yang kasar, walaupun bicara kita benar adanya. Tetapi jangan pula kita berbicara yang lemah lembut, tetapi penuh dengki dan dusta. Ini kata-kata dari Manusemerti. Kita berbicara sewajarnya. Jangan berkata-kata kasar, walaupun itu benar adanya. Tetapi kita juga jangan lemah lembut, tapi penuh dengki dan dusta. Inilah sastra-sastra yang saya baca, termasuk ada juga sebelum kita menjalin hubungan yang harmonis pada sesama umat manusia, rekan-rekan kita intern maupun antar umat beragama. Ada salah satu doa yang mungkin untuk perorangan. Kalau tiap orang mengucapkan itu, pasti kita akan berhasil menunjukkan hubungan yang harmonis. Yang berbunyi seperti ini: sama wantu sanu unaktu sayurian karapapai tejas punya apuni tamastu maupun pesapai. Yang artinya, marilah kita belajar bersama, memperoleh ilmu pengetahuan bersama-sama, berkembang bersama, dan apabila ada kesalahpahaman di antara kita, semoga kita semua bisa saling memaafkan. Inilah doa-doa yang bisa membawa kita, membawa keharmonisan di antara kita sebagai umat sedharma. Kemudian yang selanjutnya, lanjut kita menjalin hubungan yang harmonis, yang baik kepada alam semesta, atau yang disebut dengan pelemahan. Lemah
berarti tanah atau alam semesta. Di dalam kita menyongsong ke dalam, kita sudah jauh hari melaksanakan kerja bakti. Kita melaksanakan pembersihan, menghias lingkungan kita, kemudian jaga kita ini dengan ornamen-ornamen khas untuk menyambut datangnya ulang tahun atau lebaran. Itulah kita menata asli lingkungan kita. Inilah wujud kita secara skala. Kita sudah menjalin hubungan yang harmonis kepada lingkungan kita, alam semesta. Tetapi secara skala kita melaksanakan yang disebut dengan mencari. Sebelum kita melaksanakan lebaran, kita melaksanakan disebut mencari di dalam lontar makan dan kita. Di situ bahwa mencari ini untuk menghindarkan kita dari godaan untuk tarik, untuk menyeimbangkan antara buana alit dan buana agung dengan diri manusia dengan alam semesta. Kemudian secara skala sudah tadi, secara niskala kita sudah melaksanakan mencari. Selanjutnya kita akan melaksanakan yang disebut dengan biodalan atau biodalan. Pada saat kita atur biodalan, jelas di situ kita berhati yang tulus dan ikhlas. Tidak ada lagi hati kita yang berbuli, yang penuh emosi, penuh dengki. Kita lapang dada untuk melaksanakan biodalan atau persembahyaan dalam rangka menyambut biodalan. Disinilah kita melaksanakan doa dalam diri kita di dalam Araniyata Upanishad. Di situ ada satu doa yang menuntun kita untuk bisa melaksanakan biodalan agar berjalan dengan lancar. Yang berbunyi, Om Asatum Asatanaya, Tamastu Maju Tergamaya, Ridurtam Anartan Gamaya. Di sini kita memohon kepada Yang Ini supaya kita terlepas dari ketidakbenaran, pikiran yang tidak benar, menuju kebenaran yang abadi atau sanatana dharma. Kemudian kita mohon bimbingan kepada Yang Ini supaya kita terlepas dari kegelapan menuju jalan yang terang benderang. Kemudian yang terakhir, kita memohon kepada Yang Ini supaya kita terlepas dari kelahiran atau kematian menuju kehidupan yang kekal dan abadi. Disitulah permohonan kita, sehingga kita tidak melaksanakan di dalam persembahyaan kita mencapai kebahagiaan atau atmanastuti. Jika kita sudah melaksanakan semua itu rangkaian biodalan, maka kita akan mencapai yang disebut dengan kepuasan batin, atmanastuti. Jika kita sudah mencapai atmanastuti, kepuasan batin, maka kita melaksanakan persembahyaan dengan tulus ikhlas. Demikianlah cara ucapan singkat saya. Kemudian jatuh dengan melati. Sekian dan Om Santi. Om Santi.